Hai semuanya, kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang menarik khususnya buat kalian para fans science fiction, kisah-kisah legenda, makhluk mitologi, dan dinosaurus. Dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Kita semua pasti punya background beda-beda ketika kita menyukai sesuatu. Walaupun hal itu sama, apa yang disukainya itu sama, tapi background atau latar belakang kenapa kita menyukai hal tersebut biasanya nggak sama. Pasti beda-beda, setiap orang punya alasannya sendiri. Begitupun dengan reptil. Semua pecinta reptil, banyak pecinta reptil baik di Indonesia maupun di dunia, mereka pasti punya cerita-cerita unik masing-masing yang membuat mereka jatuh cinta ke dunia reptil. Cerita aku sendiri adalah karena aku itu ketika waktu kecil, aku tuh suka banget nonton film-film kayak dinosaurus gitu, yang dokumenter ya. Terus aku suka baca-baca juga buku-buku mengenai dinosaurus, dan ayah aku juga suka beliin gitu. Dan dari kecil aku tuh udah hafal beberapa nama dinosaurus yang mungkin nggak banyak diketahui anak-anak seusia aku waktu itu. Dan ketika kita lihat hewan yang asli, maksudnya yang ada sekarang, hewan di era modern sekarang ini, yang paling mirip dengan dinosaurus yang pada umumnya digambarkan ya reptil. Dari situ aku mulai tertarik sama reptil. Kemudian ada juga pengalaman aku yang pernah aku share di video sebelumnya, mengenai pengalaman aku ketemu ular pertama kali, dan itu bikin aku yang langsung jatuh cinta, love at first sight and first touch. Jadi dari situ aku makin deep deh suka sama reptil, dan ternyata semakin aku mendalami, semakin aku mempelajari, itu emang gak ada abis-abisnya. Tiap hari tuh aku pasti nemuin hal baru, tiap hari tuh aku nemuin hal yang menarik yang sebelumnya nggak pernah aku tahu gitu, nggak pernah aku bayangin bisa ada hal seperti itu di dunia reptil ini. Jadi sangat luar biasa banget. Nah, ngomongin bahasan reptil yang nggak ada habis-habisnya, di bahasan kita kali ini pun seru banget. Kalian pasti pernah setidaknya nonton film-film kayak science fiction yang ada makhluk-makhluk mitologinya atau makhluk dalam legenda kayak naga dan sejenisnya, atau film-film dinosaurus ya kayak Jurassic Park, Jurassic World ya, Jurassic Series, atau film dinosaurus lainnya. Itu pastinya menarik buat para penonton kayak kita ya. Nah, dan di sini kita mau ngomongin reptil-reptil yang ada sekarang hidup, tapi penampakannya, rupanya itu menyerupai dinosaurus atau makhluk-makhluk legenda atau makhluk mitologi yang seperti diceritakan dan atau seperti di film-film. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lihat 5 reptil yang penampilannya mirip dengan dinosaurus atau hewan atau makhluk yang ada di legenda. Yang pertama, kita ada Borneo Earless Monitor. Asalnya dari Pulau Kalimantan. Dan walaupun ada kata monitor di namanya, dia itu atau mereka itu nggak masuk ke monitor lizard, atau mereka itu bukan keluarga biawak ya. Mereka itu masuk ke dalam clade-nya Varanoidea, tapi bukan ke keluarga Varanidae. Itu ada dua hal yang berbeda. Keluarganya sendiri adalah Lantanotidae. Nah, sekarang ngomongin rupanya ya, atau penampilannya. Nah, rupa dari Borneo Earless Monitor ini ngingetin aku banget sama naga-naga di film science fiction. Apalagi kalau dilihatnya dari leher ke moncong ke kepala ya, karena itu tuh penampilannya emang mitologi banget. Dan memang karena lehernya panjang gitu ya, untuk ukuran kadal itu lehernya termasuk yang kategorinya panjang kalau menurut aku. Jadi kalau dilihat dari leher ke moncong itu pengambilan fotonya kayak gitu tuh bener-bener kayak naga. Nah, walaupun lehernya panjang, kakinya sendiri tuh lebih pendek, termasuk pendek sebetulnya. Dan untuk panjang kadalnya sendiri itu sekitar 60 sentian rata-rata ya. Sisiknya kasar, dan di punggungnya itu ada sisik-sisik yang timbul. Ini nambah kesan makhluk legenda atau makhluk mitologinya.
ada atau lumayan banyak ya yang menjadikan mereka pet di luaran sana, maksudnya di luar negeri. Tapi di Indonesia sendiri status Borneo Eros Monitor ini dilindungi, jadi kita nggak bisa pelihara ya. Lanjut ke reptil yang kedua, yaitu dragon snake atau ular naga ya. Buat aku penampilan dari ular naga ini atau dragon snake ini memang plek banget kayak naga ya, naga Asia khususnya. Terutama di bagian dorsalnya itu kalau kalian lihat, aku yakin kalian langsung ya ini naga, ini emang penampilan naga kayak gini. Kalau kata aku sih kayak dewa naganya di Dragon Ball itu ya, apa yang suka ngabulin permintaannya Goku dan kawan-kawan itu. Tapi minus kakinya nggak ada dan bentuk kepalanya beda. Tapi tetap unik sih menurut aku ular naga ini, bahkan aku sendiri belum pernah ngeliat ular yang lebih unusual daripada dragon snake ini. Tapi dibalik nama naganya itu, dragon snake ini sendiri belum banyak diketahui gimana cara dia hidup di alamnya ya. Sejauh yang kita tahu, mereka itu hidup di dataran tinggi, di pegunungan-pegunungan, dan sukanya di daerah-daerah yang ada airnya kayak di sekitar pinggiran sungai-sungai, karena ini berhubungan dengan makanannya. Makanan kesukaan dari dragon snake ini adalah katak-katak kecil yang ukurannya kurang lebih sebesar kepalanya atau lebih besar sedikit dari kepalanya, terus juga ikan-ikan kecil yang tentunya pasti ada di sekitaran sungai. Jadi dragon snake ini pun hidupnya di sekitaran situ. Mereka itu pemalu banget dan mereka cenderung gak gigit, dan mereka punya defense mechanism yang unik ketika mereka merasa terancam gitu. Biasanya mereka akan membuat badannya kaku, jadi kalau badannya tuh seperti kayu gitu, kaku. Itu defense mechanism yang menurut aku unik banget dan sekali lagi unusual ya, udah penampilan unusual, defense mechanismnya pun unusual, nggak biasa di dunia ular kayak gitu. Jadi emang unik banget dragon snake ini. Lanjut ke reptil ketiga, yaitu alligator snapping turtle. Bayangin kura-kura kayaknya lucu ya, tapi kalau kita ngomongin monster ini, mereka nggak ada lucu-lucunya. Dan bahkan sekali kalian ngeliat kura-kura ini, kalian mungkin nggak akan pernah lupa kura-kura ini seumur hidup. Dan mungkin pelihara reptil ini rasanya paling mirip dengan punya dinosaurus, punya peliharaan dinosaurus. Alligator snapping turtle ini sendiri adalah kura-kura air tawar terbesar di Amerika Utara. Tempurungnya itu sekitar 70 sentian dan beratnya itu bisa sampai sekitar 80 kilograman. Bayangin, berat banget. Pokoknya jauh dari kesan kura-kura lucu kayak gitu. Tampilannya itu 100% kayak hewan purba, dari ujung ke ujung itu purba kala banget, prehistorik banget. Moncongnya, bentuk karapasnya, cakarnya, ekornya. Dan aku tuh selalu bayangin kalau mereka tuh punya suara kayak cocok kan ya, tapi tentunya mereka nggak bersuara kayak gitu. Lanjut ke reptil yang keempat, yaitu red eye crocodile skink. Reptil ini atau kadal ini punya tampilan seperti naga yang dikemas dalam ukuran mini. Kalau ada sayapnya, mereka itu bisa jadi real life dragon, literally. Ukurannya kecil, mirip-mirip ukuran leopard gecko ya. Dan ukuran yang kecil ini bikin banyak orang pengen pelihara red eye crocodile skink ini karena nggak butuh tempat yang besar atau space yang besar buat peliharanya. Dan yang paling aku suka dari red eye crocodile skink ini adalah mata merahnya dan sisik yang kayak spike naga itu sepanjang punggung sampai ekornya. Mereka nggak nyembur api dan makanannya sendiri serangga. Dan yang terakhir, yang kelima, the last but not least, ada sailfin dragon atau saigon atau soa layar atau hydrosaurus atau banyak banget ya namanya. Ya itu beberapa orang nyebutnya kayak gitu ya, ada yang soal layar, ada yang sailfin dragon, ada yang saigon, ada yang hydrosaurus. Tapi kalau kalian ngedengar nama-nama ini itu sama, mereka maksudnya mereka refers to makhluk ini atau reptil ini ya, soal layar ini. Aku sebut soal layar aja deh. Ngelihat reptil ini, kalau sebelumnya di list sebelumnya itu ada reptil yang kayak hewan legenda atau kayak hewan mitologi, ada juga reptil yang kayak dinosaurus. Nah, soal layar ini menurut aku tuh kayak gabungan keduanya gitu. Kalau ngelihat kepalanya,
itu mirip banget sama naga ya, mereka disebut dragon for a reason. Jadi emang kepalanya itu menurut aku kayak naga banget, terutama juga ada duri-duri di belakang kepalanya, itu bisa apa ya, buat aku tuh ngasih kesan kayak naga banget. Sementara layar di belakangnya itu selalu ngingetin aku setiap aku dari pertama aku ngelihat soal layar ini, pertama kali aku lihat dan ngelihat layar di belakang itu, di ekornya itu, aku langsung kebayang Spinosaurus. Itu theropod yang lebih besar dari T-Rex. Dinosaurus ini juga si punggungnya itu ada kayak layarnya gitu dan persis dan mirip banget sama soal layar ini. Jadi soal layar itu ngingetin aku banget sama Spinosaurus ini yang emang keren banget, sangar banget, dan breathtaking. Nah, jadi emang gabungan banget ya soal layar ini dari makhluk legenda, mitologi, dan juga dinosaurus. Bam, disatuin jadilah soal layar. Mereka adalah salah satu keluarga agamid lizard ya, kayak bearded dragon itu agamid, juga ada Oromastyx atau butterfly agama ya. Dan mereka adalah yang terbesar di keluarganya, yang ukurannya bisa mencapai sekitar 1 meteran bahkan lebih ya. Asalnya dari Filipina dan Indonesia ya, ada di Indonesia itu di Indonesia bagian timur. Dan sekali lagi banyak dipelihara di kalangan pecinta reptil. Dan itu tadi 5 reptil yang penampilannya mirip dinosaurus dan hewan mitologi atau makhluk mitologi. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalian juga boleh tinggalkan komentar kalian di kolom komentar mengenai reptil apa yang kalian tahu selain ini yang mirip dengan makhluk mitologi atau dinosaurus. Terima kasih kalian udah stay tune sampai akhir video ini. Semoga kalian sehat-sehat terus dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!